Selanjutnya kita beranjak kepada pembahasan mengenai aspek dari kebudayaan. Apa aja sih Bu aspek-aspek dari kebudayaan gitu ya. Yang pertama bisa kalian lihat di slide. Di situ saya tuliskan aspek dari kebudayaan itu ada bahasa, ada sistem teknologi, sistem pengetahuan, religi, aspek religi, kemudian ada sistem mata pencaharian, kesenian, dan organisasi sosial. Ini adalah aspek-aspek dasar yang biasanya, yang secara umum dimiliki atau dihasilkan oleh suatu kebudayaan di dalam masyarakat. Keseluruhan aspek-aspek ini, dari bahasa, sistem teknologi, religi, sistem pengetahuan, dan lain-lain, ini semuanya diadaptasi dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku di tengah masyarakat tersebut. Jadinya sistem teknologi mereka yang mereka dikembangkan oleh masyarakat dengan kebudayaan tersebut, dan dikembangkan oleh masyarakat X misalnya, itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang dikembangkan di tengah masyarakat tersebut. Kemudian sistem pengetahuan, sistem mata pencaharian, lebih khususnya ya sistem mata pencaharian, karena sebagaimana kita ketahui sebagian besar lah gitu ya dari masyarakat kita, terutama masyarakat pedesaan, itu mereka menggantungkan mata pencahariannya itu kepada kondisi geografis, kepada tempat mereka atau lingkungan tempat mereka hidup. Jadinya sistem mata pencaharian mereka itu tentu ditentukan berdasarkan kondisi geografis mereka, ditentukan berdasarkan nilai-nilai sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat mereka, ditentukan berdasarkan norma-norma sosial yang diberlakukan di masyarakat mereka. Jadinya nggak boleh gitu ya, religi, kesenian, apalagi kesenian gitu, kemudian organisasi sosial yang berkembang di masyarakat X misalnya gitu, itu bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma mereka. Yang mana nilai-nilai dan norma-norma ini semuanya merupakan perwujudan dari amanat-amanat yang terdapat di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai grundnorm kita dalam melaksanakan kehidupan bernegara di Indonesia gitu ya. Jadinya nilai-nilai dan norma sosial ini tidak boleh bertentangan dengan grundnorm kita, dan nilai-nilai dan norma sosial ini juga merupakan grundnorm bagi masyarakat mereka. Sehingga keseluruhan aspek-aspek kebudayaan yang saya paparkan di slide yang bisa kalian lihat ini, bahasa, sistem teknologi, religi, kesenian mereka, itu semuanya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan norma sosial yang berkembang di tengah masyarakat mereka. Misalnya nih, ini saya bikinkan skema ya, nilai dan norma sosial di tengah kebudayaan, itu misalnya ada Endang, ada Zulaika, ada Gusti, yang mana mereka ini membentuk suatu pola interaksi, kebiasaan-kebiasaan, yang mana kebiasaan-kebiasaan yang mereka bentuk ini semuanya menghasilkan norma-norma tertentu yang mereka percayai, dan norma-norma inilah yang menjaga mereka to keep on track. Jadi mereka itu nggak keluar batas, jadi mereka itu nggak kehilangan arah, kehilangan petunjuk dalam menjalani hidup lah kayak gitu ya. Nih bisa kalian lihat di sini, berlandaskan norma di sini tuh apa aja berlandaskan normanya. Berlandaskan norma di sini, norma-normanya itu ada norma usage itu cara berbuat. Itu merupakan norma yang mempunyai kekuatan yang sangat lemah dibandingkan norma yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada folkways. Folkways ini merupakan kebiasaan atau perbuatan berulang-ulang. Bisa kita bilang ini merupakan pola interaksi yang sudah dilakukan secara terus-menerus di kehidupan bermasyarakat antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Jadi kalau kebiasaan ini atau folkways ini, dia memiliki ikatan yang lebih kuat daripada si usage yang ada di atasnya itu, yang pertama itu. Nah kemudian yang ketiga itu ada mores. Jadi mores ini merupakan tata kelakuan. Tata kelakuan ini merupakan kebiasaan yang diakui oleh masyarakat sebagai norma pengatur dalam kehidupan dan berperilaku. Jadi tata kelakuan ini dia lebih menunjukkan fungsi pengawasan terhadap masyarakatnya. Nah kemudian ada custom atau adat istiadat. Custom ini merupakan tata kelakuan yang berupa aturan-aturan yang memiliki sanksi. Jadi dia ini lebih keras dan lebih paten lah ya bahasanya gitu, dibandingkan dengan yang di atasnya ini, dibandingkan dengan folkways atau dibandingkan dengan usage. Nah ini dia jadinya pola interaksi yang dibentuk antara Endang, Zulaika, dan Gusti itu pada dasarnya kan terbentuk berdasarkan kekhasan mereka masing-masing, sehingga ini membentuk kebiasaan dan tradisi yang menghasilkan norma-norma. Nah norma-norma ini merupakan usage, folkways, mores, dan custom gitu. Norma-norma inilah yang diadaptasi dari kebudayaan mereka dan menjadi kebudayaan mereka untuk
tetap menjaga mereka di dalam koridor yang tepat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku di tengah masyarakat mereka.